Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menuntaskan ulangan akhir semester tafsir ayat, saya Fatul Mahmuda akan menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 235. Baiklah, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Wala junaha alaikum fima aradtum bihi min hitbatin nisa'i au aknantum fi anfusikum alimallahu ankum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra ila an taqulu qawlan ma'ruf wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu akhalahu wa'lamu allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruhu wa'lamu annallaha ghafurun halim, yang artinya, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asbabul nuzul dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 235 ini. Jadi, Quran Surah Al-Baqarah ayat 230 ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, yang mana ayat sebelumnya itu membahas mengenai masa iddah bagi wanita yang kemudian dilanjutkan dengan larangan menikah. Nah, dijelaskanlah pada ayat 230 ini batas-batas yang dibenarkan dalam konteks penghitbahan, yaitu seorang lelaki tidak boleh meminang secara terang-terangan kepada seseorang yang sedang menjalani iddah. Mereka hanya boleh menghitbah dengan sindiran. Selanjutnya, intisari penafsiran ayat. Di sini sudah tertulis au aknantum fi anfusikum, yang artinya atau kalian menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hati kalian. Maksudnya di situ seorang lelaki yang memendam keinginan untuk melamar wanita yang akan menjadi istrinya kelak, namun wanita ini masih dalam masa iddah. Selanjutnya ayat alimallahu ankum satazkuru wanahun. Nah, Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka, yakni maksudnya itu dalam hati kalian laki-laki, maka Allah menghapus dosa dari kalian karena hal tersebut. Ayat selanjutnya, walakila tuwa'iduhunna sirra, tetapi janganlah kalian mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. Nah, maksudnya di sini itu
dianggap zina. Nah, diriwayatkan dari Mujahid bahwa yang dimaksud dengan janji rahasia ialah ucapan seorang lelaki kepada wanita yang bersangkutan. Contoh katanya itulah, janganlah engkau biarkan dirimu terlepas dariku, karena sesungguhnya aku akan mengawinimu. Nah, bila si lelaki ini mengawini secara rahasia, sedangkan dia masih berada dalam masa iddah, lalu sesudah si wanita halal untuk kawin, barulah si lelaki itu untuk mengumumkannya. Berikutnya, ila antakulu qaulan ma'ruf, kecuali sekadar mengucapkan kepada mereka perkataan yang makruh. Nah, menurut Ibnu Abbas, makna yang dimaksud dalam ayat ini adalah apa yang sebelumnya diperbolehkan, yaitu melakukan lamaran secara sindiran, seperti ucapan sesungguhnya aku berhasad kepadamu, atau kalimat-kalimat lain yang semisal. Jadi itulah yang diperbolehkan ketika ingin meminang wanita yang sedang dalam masa iddah. Selanjutnya, wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ahalam. Dan janganlah kalian berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Nah, dari kata Alkitab tadi yang di atas itu bermakna iddah, yakni tidak boleh melakukan akad nikah sebelum masa iddah si wanita ini habis. Nah, para ulama juga sepakat bahwa tidak sah suatu pernikahan jika dilakukan dalam masa iddah. Selanjutnya, ayat wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzuruh, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, maka takutlah kepadanya. Dengan kalimat yang disambung dengan kalimat wa'lamu annallaha ghafurur halim, yang artinya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kedua ayat ini bermakna bahwa Allah telah memperingatkan mereka tentang apa yang ada dalam hati mereka menyangkut masalah wanita tadi, dan memberikan bimbingan kepada mereka agar menyembunyikan niat yang baik dan menjauhi keburukan. Kemudian Allah tidak membuat mereka berputus asa dari rahmatnya dan ampunannya. Untuk itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka. Kemudian kandungan hukum ayat. Jadi ada beberapa hukum yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 135. Yang pertama yaitu haramnya menghitbah seorang wanita yang masih dalam masa iddah secara terang-terangan. Yang kedua, boleh menawarkan diri kepada wanita namun dengan sindiran. Kemudian yang ketiga, haram melakukan akad nikah terhadap wanita yang sedang menjalani masa iddah. Kemudian yang terakhir, wajibnya muraqabatullah atau merasa adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan haram. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai penafsiran Quran surah Al-Baqarah ayat 235 oleh Afiatul Mahmudah. Saya ucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf apabila ada sesuatu yang
kurang maupun berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.